Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devanto Dwiki Alfarizi. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait jawaban soal nomor 2 UAS Bisnis Big Data, yaitu analisis CRISP DM pada dataset eh, life expectation, eh, life expectancy dari WHO yang saya ambil dari Kaggle dengan tema kesehatan. Oke. Izin share screen. Oke, baik. Saya akan menjelaskan terkait jawaban soal nomor 2, yaitu metode CRISP-DM. Eh, Pada fase satu, yaitu business understanding. Rumusan masalah yang saya angkat adalah memprediksi angka harapan hidup suatu negara berdasarkan faktor kesehatan sosial ekonomi dan demografis. Kemudian variabel targetnya adalah life expectancy, satuan tahun dan sifatnya kontinu se- eh, sehingga ini kasus merupakan regresi. Kriteria suksesnya saya tetapkan eh, R kuadratnya minimal 0,75, MAE di bawah 3,5 tahun, dan RMSE di bawah 4,5 tahun. Kemudian fase 2 yaitu data understanding. Datasetnya berisi 2.938 baris dan 22 kolom, mencakup 183 negara dari tahun 2000 sampai 2015. Dari hasil DF Info dan DF Describe, saya temukan variasi nilai yang cukup lebar, misalnya adult mortality dari 1 sampai 723 dan GDP yang sangat timpang antar negara. Saya juga cek kualitas datanya, ada missing value di 14 dari 22 kolom, paling banyak di kolom population dan hepatitis B. Tapi tidak ada baris duplikat. Untuk EDA, saya lihat distribusi target yang cenderung eh, menjulur ke kiri. Oke, menjulur ke kiri. Lalu saya buat korelasi heat map. Hasilnya fitur yang paling berkorelasi kuat dengan life expectation adalah schooling dan income composition of resources. Keduanya positif, sementara adult mortality berkorelasi negatif kuat. Ini semua saya perkuat lagi dengan scatter plot di 4 fitur dengan korelasi tertinggi. Oke, kemudian fase 3 yaitu data preparation atau pembersihan data. Di tahap ini saya buang kolom country karena hanya identifier dan kolom population karena korelasinya ke target sangat lemah. Saya juga buang 10 baris yang nilai targetnya kosong karena tidak bisa dipakai untuk melatih maupun mengevaluasi model. Untuk kolom prediktor yang masih ada missing value, saya lakukan imputasi menggunakan median karena distribusinya condong sehingga median lebih tahan terhadap outlier dibanding rata-rata. Kolom status yang kategorik saya ubah juga menjadi numerik. Hasil akhirnya yaitu dataset saya sudah bersih, kemudian nol missing value dan nol duplikat. Siap dipakai untuk modeling. Oke, kemudian fase 4.
yaitu modeling. Saya pisahkan fitur dan target, lalu bagi data latih dan uji dengan proporsi 80/20 dan random state tetap supaya hasilnya bisa direproduksi. Model utama yang saya latih adalah regresi linear berganda dan sebagai pembanding saya tambahkan random forest regressor. Hasilnya regresi linear berganda mendapat R kuadrat 0,82 MAE 2,93 tahun dan RMSE 3,95 tahun. Sudah memenuhi target yang saya tetapkan di awal. Eh, Kalau saya tulis dalam bentuk persamaan interceptnya adalah 66,85 dengan koefisien positif terbesar pada income composition of resources dan schooling, dan koefisien negatif terbesar pada HIV/AIDS. Ini artinya faktor pendidikan dan kesejahteraan ekonomi paling berpengaruh menaikkan harapan hidup, sementara eh, prevalensi HIV/AIDS paling berpengaruh menurunkannya. Sebagai pembanding, random forest menghasilkan performa lebih tinggi, yaitu R kuadrat 0,97 dengan error yang jauh lebih kecil, MAE-nya hanya 1,04 tahun. Ini menunjukkan hubungan antar variabel di data ini sebagian bersifat nonlinear sehingga model berbasis pohon lebih unggul menangkap pola dibanding regresi linear biasa. Oke, kesimpulannya adalah dari analisis eh, CRIPS DM ini, saya menemukan bahwa tingkat pendidikan, indeks komposisi pendapatan, dan tingkat kematian dewasa adalah faktor paling menentukan harapan hidup suatu negara. Dan model regresi yang saya bangun sudah cukup baik untuk memprediksinya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.